Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Sintayong akhirnya buka suara soal rumor yang menyebut dirinya mendapat tawaran sebagai Direktur Teknik PSSI. Beberapa waktu lalu, sempat beredar kabar bahwa ex-pelatih timnas Korea Selatan itu bisa tetap bertahan di Indonesia dengan peran baru di Federasi Sepak Bola Indonesia. Namun, Sintayong dengan tegas membantah hal tersebut. Menurutnya, tidak pernah ada pembicaraan atau tawaran resmi dari PSSI terkait posisi Direktur Teknik. Pelatih berusia 54 tahun itu juga mengungkapkan bahwa setelah dirinya dipecat dari kursi kepelatihan timnas Indonesia, memang ada beberapa tawaran lain yang datang. Namun, ia tidak menyebutkan secara detail siapa yang memberikan tawaran dan dari mana asalnya. Meski begitu, Sintayong tidak langsung menerima tawaran tersebut karena saat ini ia masih ingin beristirahat setelah masa kepelatihannya bersama timnas Indonesia. Sintayong juga mengakui bahwa dirinya belum tahu kapan akan kembali melatih. Setelah beberapa tahun menangani timnas Indonesia, ia merasa butuh waktu untuk beristirahat dan mengevaluasi langkah berikutnya dalam karirnya. Pelatih yang pernah membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018 itu tampaknya ingin mengambil jeda sebelum kembali ke dunia sepak bola. Meskipun banyak spekulasi mengenai masa depannya, Sintayong belum memberikan petunjuk apakah ia akan kembali melatih di Asia, Eropa, atau bahkan menerima tawaran dari klub atau negara lain. Untuk saat ini, yang pasti adalah Sintayong ingin menikmati waktu luang sebelum kembali ke lapangan hijau. Timnas Indonesia U20 harus menelan kekalahan dari Suriah di ajang U20 Challenge Series 2025, dan Indra Syafri pun mengungkapkan penyebab utama dari hasil kurang memuaskan tersebut. Menurut sang pelatih, aspek taktik dan organisasi permainan menjadi faktor utama yang membuat Garuda Nusantara gagal meraih kemenangan. Ia juga menegaskan bahwa timnya tidak ingin bermain bertahan total, melainkan mencoba menerapkan gaya permainan yang lebih menyerang. Indra Syafri mengakui bahwa 2 gol yang bersarang di gawang timnas Indonesia U20 terjadi akibat kesalahan dalam skema bertahan serta kurangnya koordinasi di lini belakang. Pelatih berusia 61 tahun itu juga menyoroti bagaimana Suriah mampu memanfaatkan celah yang ada dengan permainan transisi cepat. Kecepatan Suriah dalam mengubah pola permainan dari bertahan ke menyerang membuat lini pertahanan Indonesia kewalahan dan sulit mengantisipasi serangan lawan. Meski hasilnya kurang memuaskan, Indra Syafri menilai kekalahan ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi skuadnya. Ia menegaskan bahwa pertandingan ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi kelemahan tim sebelum berlaga di Piala Asia U20. Dengan adanya pengalaman ini, ia berharap para pemain bisa lebih siap menghadapi lawan-lawan yang memiliki kualitas serupa atau bahkan lebih kuat di turnamen mendatang. Saat ini, Jens Raven dan kawan-kawan terus menjalani persiapan serius untuk menghadapi Piala Asia U20 yang akan digelar pada Februari 2025 di Cina. Indra Syafri menargetkan agar timnya bisa tampil lebih solid, terutama dalam menghadapi tim yang memiliki kecepatan dan transisi permainan yang baik. Dengan evaluasi yang matang, timnas Indonesia U20 diharapkan bisa memberikan performa terbaik di ajang bergengsi tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan kunjungan penting ke KNVB untuk membahas pengembangan sepak bola Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Erick bertemu dengan Sekretaris Jenderal KNVB Gits De Jong serta beberapa pejabat penting lainnya. Salah satu fokus utama diskusi ini adalah pengelolaan sepak bola usia muda, tim senior, dan sepak bola wanita agar semakin berkembang di Indonesia. Erick menegaskan bahwa kerjasama dengan KNVB adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pemain serta membangun sistem yang lebih baik di tanah air. Selain berdiskusi tentang program pengembangan pemain, Erick juga mempelajari bagaimana KNVB bekerja sama dengan liga domestik mereka untuk mencetak pemain berkualitas. Ia ingin memastikan bahwa sistem sepak bola Indonesia dapat memberikan kesempatan bagi pemain muda dan amatir agar bisa berkembang hingga level profesional. Salah satu hal menarik dari kunjungan ini adalah undangan resmi dari PSSI untuk timnas Belanda agar kembali bermain di Indonesia. Jika rencana ini terwujud, maka penggemar sepak bola di tanah air berkesempatan menyaksikan langsung aksi para bintang Belanda melawan timnas Indonesia.
Pertandingan semacam ini tentu bisa menjadi ajang pembelajaran bagi pemain Indonesia serta hiburan yang luar biasa bagi para supporter. Tak hanya bertemu dengan petinggi KNVB, Erik juga berdiskusi langsung dengan Nigel de Jong, mantan pemain timnas Belanda yang kini menjabat sebagai Technical Director KNVB. Dalam pertemuan itu, mereka membahas bagaimana filosofi sepak bola bisa diterapkan di suatu negara dan bagaimana Indonesia bisa mengadaptasi sistem yang telah terbukti sukses di Eropa. Kepulangan Sintayong ke Korea Selatan setelah dipecat dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia menjadi sorotan media Korea. Salah satu media lokal, Star News Korea, mengkritik PSSI yang dianggap bersikap kasar terhadap Sintayong hingga momen perpisahannya. Media tersebut menyoroti bagaimana ratusan fans Indonesia datang ke bandara untuk mengucapkan selamat tinggal, sementara dari pihak PSSI sendiri tidak terlihat adanya tanda penghormatan atau hadiah perpisahan bagi sang pelatih. Mantan pelatih kiper timnas Indonesia Yoo Jae-hoon turut memberikan pernyataan terkait hal ini. Ia mengungkapkan bahwa saat akan berangkat ke bandara, Sintayong dan tim sempat bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga yang memberikan mereka oleh-oleh berupa batik. Namun, ia menegaskan bahwa dari pihak PSSI sendiri, tidak ada pemberian apapun kepada Sintayong maupun staf pelatihnya. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa hubungan antara PSSI dan Sintayong berakhir tanpa kesan yang baik. Selain itu, Yoo Jae-hoon juga menyoroti perbedaan dalam perlakuan PSSI terhadap Sintayong dan staf pelatih lainnya. Menurutnya, hanya Sintayong yang menerima kompensasi karena kontraknya masih berlaku hingga 2027. Sementara itu, para asistennya tidak mendapatkan kompensasi karena kontrak mereka telah berakhir pada 31 Desember 2024. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa urusan kontrak Sintayong merupakan tanggung jawab agen sang pelatih dan PSSI. Bukan lagi ranahnya untuk berkomentar lebih jauh. Beberapa pihak menyayangkan sikap PSSI yang dianggap kurang menghargai jasa Sintayong, yang telah membawa banyak perubahan positif bagi timnas Indonesia. Mark Klok menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki rasa sakit hati terhadap pelatih Sintayong meskipun posisinya kini lebih sering ditempati oleh Tom Hai. Isu tentang kekecewaannya terhadap situasi ini sebelumnya sempat beredar, namun Klok memastikan bahwa semua itu hanyalah hoax. Ia menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung penuh semua pemain yang ada di skuad Garuda, termasuk Tom Hai yang kini menjadi pilihan utama di lini tengah timnas. Dalam pernyataannya, Klok menyebut bahwa ia tidak merasa tersingkir atau terpinggirkan, melainkan tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk timnas. Ia juga menegaskan bahwa kompetisi sehat dalam tim adalah hal yang biasa dan justru akan membuat skuad semakin kuat. Orang bilang saya sakit hati karena sekarang Tom yang bermain, bukan saya. Tapi saya benar-benar tidak punya perasaan sakit hati terhadap hal itu, ungkap Klok. Gelandang Persib Bandung ini juga menambahkan bahwa ia akan selalu berharap yang terbaik untuk timnas Indonesia, terlepas dari apakah dirinya mendapatkan tempat utama atau tidak. Menurutnya, yang paling penting adalah kesuksesan tim, bukan kepentingan pribadi. Ia tetap siap jika kembali dipercaya bermain dan akan terus memberikan kontribusi bagi skuad Garuda. Dengan sikap profesionalismenya, Klok menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang matang dan berjiwa besar. Ia tidak mempermasalahkan persaingan di tim dan lebih memilih untuk mendukung rekan-rekannya. Sikap ini mendapat banyak apresiasi dari fans timnas Indonesia, yang berharap Klok tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan tim menuju Piala Dunia 2026. Kevin Dix baru saja mengungkapkan rencana unik yang akan membawa suasana baru ke skuad Garuda. Dalam video perkenalan resminya bersama Borussia Mönchengladbach, Dix mengaku terkejut saat pertama kali bergabung dengan timnas Indonesia karena tidak ada musik di ruang ganti. Hal ini membuatnya bertekad untuk menjadi DJ bagi rekan-rekannya di tim nasional. Ia pun berjanji akan membawa speaker sendiri untuk menciptakan atmosfer yang lebih hidup di ruang ganti sebelum pertandingan. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Borussia Mönchengladbach, Dix menceritakan pengalamannya saat pertama kali datang ke Indonesia. Ia sempat bertanya siapa yang biasanya menjadi DJ di tim.
Tetapi ternyata tidak ada pemain yang mengisi peran tersebut. Menurutnya, suasana tanpa musik terasa cukup berbeda dibandingkan dengan tim-tim yang pernah ia bela sebelumnya. Hal ini pun membuatnya ingin mengambil inisiatif agar ruang ganti timnas Indonesia lebih bersemangat. Tak hanya sekadar bicara, Kevin Dix sudah menyiapkan rencananya menjelang laga timnas Indonesia melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia bertekad untuk membawa speaker sendiri agar bisa memutar musik bagi para pemain sebelum pertandingan penting tersebut. Dengan suasana yang lebih hidup, ia berharap bisa meningkatkan motivasi dan semangat rekan-rekannya di timnas Indonesia. Gebrakan yang akan dilakukan Kevin Dix ini tentu menarik perhatian para penggemar. Selain dikenal sebagai bek tangguh, kini ia juga siap menjadi pengatur suasana di dalam ruang ganti.